Assalamualaikum teman-teman, salam kenal dari kami berdua yaitu si pejuang cita-cita. Saya Salaisya dan Saya Nazala. Tema yang akan kita bahas yaitu wujudkan semangat belajar di era digital. lalu judul yang kita pilih ialah teks eksplanasi proses terjadinya hujan. Kita akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan itu. Sebelum itu, apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri teks eksplanasi? Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Dan yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya itu seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu 1. Pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena, atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. 2. Urutan sebab akibat. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. 3. Interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Di situ biasanya berisi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Adapun kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi kasual dan waktu, terdapat istilah ilmiah, menggunakan kata kerja material dan rasional, dan juga bersifat informatif. Setelah mengetahui tentang apa itu teks eksplanasi, sekarang mari kita cari tahu bagaimana sih proses terjadinya hujan. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hujan. Hujan adalah air yang jatuh dari langit. Hujan jatuh ke bumi karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Lalu, bagaimana proses terjadinya hujan? Dilansir dari National Geographic, di awan terdapat tetesan air yang muncul dari embun yang menguap. Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya mengalami penguapan. Hasil dari penguapan tersebut naik dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses tersebut, uap air berubah menjadi embun karena suhu sekitar awan lebih rendah dari panas matahari, sehingga membentuk titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat, kemudian membentuk awan. Perbedaan tekanan udara yang ada di langit yang menyebabkan pergerakan udara atau yang dikenal juga dengan angin. Angin kemudian membawa awan yang berisi butiran-butiran air menuju lokasi yang suhunya lebih rendah. Awan-awan yang mengandung titik-titik embun tersebut kemudian berkumpul membentuk awan besar, sehingga warnanya menjadi kelabu. Hal ini dikarenakan banyak partikel yang dibawa. Tetesan air hujan mengembun di sekitar potongan bahan mikroskopis yang disebut inti kondensasi awan. Kondensasi ini bisa berbentuk partikel debu, garam, asap, atau polusi. Kondensasi awan berwarna cerah seperti debu dan ganggang hijau yang menyebabkan hujan berwarna. Namun porsinya kecil. Ternyata tidak semua tetesan air hujan itu jatuh menyentuh tanah loh. Ada juga butiran air yang kembali ke awan. Hal ini karena air menembus lapisan atmosfer yang lebih hangat dan akhirnya kembali menguap. Tetesan air hujan ini sebenarnya memiliki bentuk seperti kue kering, meskipun kebanyakan orang mengira seperti tetesan air mata. Nah, itu dia penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan pernah menyerah dalam hidup, temukanlah alasan dan teruslah berjuang untuk mencoba. Sekian penjelasan dari kami tentang proses terjadinya hujan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga di umur Indonesia yang semakin bertambah ini, semakin bertambah pula rasa kebangsaan dan persatuan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.